Hai Sobat Ekspor-Impor, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana eksportir dan importir dari berbagai negara bisa saling bekerja sama meskipun jarak memisahkan? Rahasianya ada pada kontrak bisnis ekspor. Kontrak ini adalah kunci agar perdagangan internasional berjalan lancar, adil dan aman. Yuk kita pelajari lebih dalam langkah-langkah dan aturan di baliknya. Kontrak bisnis ekspor adalah perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban eksportir serta importir. Dengan kontrak ini, setiap pihak memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Kalau salah satu pihak melanggar, siap-siap. Ada konsekuensi hukumnya loh. Kontrak bisnis ekspor ini diatur oleh International Chamber of Commerce atau ICC. Lembaga internasional ini berbasis di Paris dan berperan besar dalam menjaga perdagangan internasional tetap teratur. Salah satu panduan yang mereka keluarkan adalah Incoterm 2010. Apa itu Incoterm? Incoterm adalah istilah-istilah perdagangan internasional yang menjelaskan tanggung jawab antara eksportir dan importir mulai dari pengemasan barang, pengiriman, hingga pembayar. Sekarang, mari kita mulai dengan memahami kewajiban dari eksportir. Sebagai pihak yang mengirim barang ke luar negeri, eksportir memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan proses pengiriman berjalan sesuai dengan kontraknya. Apa saja tugasnya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, menyediakan barang sesuai kontrak. Yang kedua, membantu importir mengurus lisensi ekspor. Yang ketiga, mengirim barang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, menanggung resiko hingga barang diterima di tempat tujuan. Yang kelima, membayar semua biaya pengiriman. Yang keenam, memberikan informasi lengkap mengenai barang, seperti spesifikasi dan penggunaan. Yang terakhir, menanggung biaya pemeriksaan kualitas dan kemasan barang. Semua tugas ini harus dijalankan dengan cermat agar barang dapat sampai ke tangan importir dengan aman dan sesuai kesepakatan. Lalu, bagaimana dengan importir? Berikut adalah tanggung jawab mereka. Pertama, membayar barang sesuai harga di kontrak. Yang kedua, mengurus lisensi impor dan dokumen administrasi lainnya. Yang ketiga, mengambil barang segera setelah sampai di pelabuhan atau tempat tujuan. Yang keempat, menanggung resiko kerusakan barang setelah diterima. Yang kelima, memberikan bukti penerimaan barang kepada eksportir. Yang keenam, membayar biaya pemeriksaan, pengapalan. Yang ketujuh, menyelesaikan semua tagihan dokumen seperti biaya cukai dan asuransi. Kerjasama yang baik antara eksportir dan importir adalah kunci agar semua proses berjalan dengan lancar. Bagaimana tahapan dalam membuat kontrak bisnis ekspor? Mari kita simak langkah-langkahnya. Yang pertama, promosi. Eksportir memperkenalkan produknya melalui pameran, media sosial, blog, atau jaringan kamar dagang dan industri Indonesia. Yang kedua, permintaan. Importir mengirimkan surat permintaan harga lengkap dengan spesifikasi barang dan waktu pengiriman. Yang ketiga, penawaran. Eksportir merespon dengan surat penawaran harga yang menjelaskan rincian barang, biaya, serta jadwal pengiriman. Yang keempat, pemesanan. Importir kemudian mengirimkan surat pemesanan yang berfungsi sebagai dasar pembuatan kontrak. Yang kelima, pembuatan kontrak. Kedua pihak menyepakati dokumen kontrak yang mengikat secara hukum dan berisi semua ketentuan perdagangan. Ada 4 hal pokok yang wajib ada dalam kontrak bisnis ekspor. Yang pertama, kesepakatan yang dibuat secara sukarela oleh kedua pihak. Yang kedua, penjelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang ketiga, ketentuan ganti rugi jika terjadi pelanggaran kontrak. Yang keempat, cara penyelesaian sengketa, misalnya melalui arbitrase internasional. Ketika membuat sebuah kontrak bisnis ekspor, terdapat beberapa ketentuan minimum yang harus dicantumkan agar kontrak tersebut sah dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak. Apa saja ketentuan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kontrak harus memuat identitas penjual atau eksportir. Informasi ini mencakup nama lengkap, alamat, serta kontak resmi dari pihak eksportir. Hal ini penting untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dalam pengiriman barang. Yang kedua, identitas pembeli atau importir juga harus dicantumkan secara jelas, sama seperti eksportir. Informasi ini mencakup nama, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya, kontrak
harus mencantumkan pernyataan dari kedua belah pihak, baik eksportir maupun importir, bahwa mereka terikat dan menyetujui seluruh pasal yang tertulis dalam kontrak. Pernyataan ini menjadi dasar hukum yang mengikat kerjasama. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam kontrak harus disebutkan. Biasanya, kontrak bisnis internasional menggunakan bahasa Inggris sebagai standar. Ini untuk memastikan tidak salah pengertian antara kedua pihak. Yang kelima, performance bond atau jaminan pelaksanaan. Ini adalah bentuk jaminan bahwa pihak eksportir akan menjalankan kontrak sesuai kesepakatan. Biasanya berupa dokumen atau sertifikat dari lembaga keuangan. Yang keenam, harga barang harus dicantumkan dengan jelas, termasuk juga mata uang yang digunakan, apakah dalam dolar AS, euro, atau lainnya. Yang ketujuh, metode pembayaran juga harus diatur, apakah melalui transfer bank, letter of credit, atau metode lainnya yang disepakati bersama. Yang kedelapan, deskripsi barang harus dijelaskan secara detail. Ini mencakup spesifikasi, jumlah, kualitas, dan karakteristik barang yang diperjualbelikan. Yang kesembilan, cara pengepakan barang harus dijelaskan. Ini untuk memastikan barang tetap aman selama proses pengiriman. Yang kesepuluh, masa berlaku kontrak juga harus disebutkan. Ini mencakup tanggal dimulainya kontrak hingga batas akhir pelaksanaannya. Yang ke-11, ketentuan tentang arbitrase internasional. Arbitrase ini akan menjadi solusi jika menjadi perselisihan di antara kedua pihak. Terakhir, bagian penutup yang memuat tanda tangan kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan dan pengesahan kontrak. Jadi, Sobat Ekspor-Impor, dengan memahami kontrak bisnis ekspor, kita bisa memastikan setiap transaksi berjalan aman, adil, dan menguntungkan. Ingat, kontrak ini bukan sekedar dokumen, tetapi dasar kepercayaan dan kerjasama lintas negara. Terima kasih telah belajar bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sukses selalu dalam bisnis internasional kalian. Bye-bye!